gracious, the most merciful, the only honor of the day of recompense. You we worship, and you we ask for help. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, who went astray. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Testiwati SPDI, Guru Agama Islam SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara langsung di SMP Islam Al-Azhar 2. Praktek pembelajaran yang saya lakukan berada di kelas 7 dengan materi pokok Khulafaur Rasyidin. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik. Masih semangat? Baik. Untuk sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan kelas maju untuk doa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari semuanya kita membaca doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Sama-sama dipimpin oleh yang bertugas. Silakan menunjukkan. Yang lain silakan untuk berdiri. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini kelas 7B. Noah hadir. Rafa, Alfi, Ali Akbar, Adila, Malaysia, Fauzan, Habibi, belum masuk ya dulu ya. Ini belum masuk. Ini belum. Dekonya. Oke, Renata, Besha, Lakisha, Mikaela, Nova, Nafaro, Naila, Rashad, Aisha, ya, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau bertanya.
materi kita sebelumnya, ya, yaitu tentang apa? Kita belajar sebelumnya Asmaul Husna. Di antaranya adalah apa aja yang kita pelajari? Asami, Al-Alim, Al-Basir, satu lagi Al-Khabir. Oke, arti Asami, Allah Maha Asami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Kemudian Al-Khabir, Maha mengetahui. Al-Khabir, Al-Khabir, Maha teliti atau mengawasi. Kalau Al-Alim baru Maha mengetahui. Ya, itu tentang Asmaul Husna. Kalau misalkan kita pengen mencontek, ya, tapi kita takut, ya, karena ada Allah. Nah ini ada Allah yang di antara 4 sifat tadi. Ada Allah yang maha apa nih? Ketika kita menjalankan contoh tersebut, berarti kita meneladani sifat Allah yang apa? Al-Basir, oleh Allah maha melihat. Satu lagi adalah Al-Khabir, Allah maha mengawasi. Ya, jadi kalau sudah tertanam dalam hati kita, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, pasti tidak akan berani untuk mencontek. Ya, walaupun kita pakai iPad, kemudian gurunya tidak mengunci, tidak di-lock, ya, tetap kita tidak akan berani. Itu, ya. Untuk hari ini, ya, kita akan pelajari bab selanjutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin. Tapi kita juga pakai kurikulum merdeka, ya. Kita juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang akan kita jalankan adalah tentang pertama adalah takwa kepada Allah, kemudian gotong royong karena nanti materi ini akan ada diskusi, ya. Kemudian kreatif, ya, kalian bisa sama-sama di dalam kelompok itu untuk bisa mengkreativitaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin yang kalian ketahui. Gitu. Baik, untuk tujuan pembelajaran materi Khulafaur Rasyidin di antaranya adalah nih, bisa dilihat di layar. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama tentang biografi, ya. Jadi kalian harus paham biografi dari 4 Khulafaur Rasyidin. Apa arti Khulafaur Rasyidin? Penerus para nabi, ya. Mereka itu sebagai penerus juga sebagai pengganti. Ar-Rasyidin itu yang diberikan petunjuk, ya. Penerus para nabi yang diberikan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Ya, di antaranya Khulafaur Rasyidin ini siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Ini di antara tujuannya adalah yang pertama biografinya. Kalian harus paham. Ya, biografinya kalian harus paham. Kemudian apa yang program-program apa saja yang dicapai oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seperti itu, ya. Peta konsep materi Khulafaur Rasyidin yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini yang akan dibahas adalah tentang biografinya juga program-program yang telah dilaksanakan oleh 4 Khulafaur Rasyidin ini. Ya, jadi nanti kalian berkelompok, kemudian silakan untuk mencari informasi sekreatif mungkin. Kemudian jangan lupa harus saling komunikatif, ya, semuanya dalam mencari informasi, kemudian nanti dipresentasikan. Di antara 4 yang kita harus ketahui ini, ya, setelah 4 khalifah ini selesai masa pemerintahannya, ada juga setelah itu adalah ada Daulah Bani Abbasiyah, ada Daulah Umayyah dan seterusnya. Ya, tapi yang lebih penting adalah kalian harus paham para penerus Nabi yang 4 ini. Dan untuk mendalami materi ini, maka ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok mencari materi 1 Khulafaur Rasyidin saja.
Ya, jadi Ibu membagi menjadi ada kelompok Abu Bakar, ada kelompok Umar, ada kelompok Utsman, ada kelompok Ali. Mulai sekarang silakan bergabung pada kelompoknya. Tentang Abu Bakar As-Siddiq.
merepresentasikan biografi dan programnya. Biografi Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan khalifah kedua Islam. Lahir sekitar 584 meter di Mekah. Sekitar 584 Masehi di Mekah. Gelar Al-Faruq berkat kepemimpinan adil. Islam reformasi sosial, meninggal tahun 44 Masehi, dibunuh saat sholat. Program beliau, Umar bin Khattab sebagai khalifah mengembangkan administrasi hukum Islam, perlindungan wanita, wilayah Islam, infrastruktur, pengadilan, sosial, ilmu pengetahuan, dan struktur pemerintahan, berkontribusi pada peradaban Islam dan kesejahteraan umat. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya. Bapak Umar bin Khattab. Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman lahir di Taif, Arab Saudi tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan lahir di Taif, Arab Saudi. Kemudian punya pasangan bernama Naila binti Al-Farafisa Muhammad, dan anaknya ada Abdullah bin Utsman. Utsman bin Affan meninggal tanggal 17 Juni 656 Masehi. Dan Utsman bin Affan dimakamkan di makam Al-Baqi, Madinah, Arab Saudi. Utsman bin Affan adalah tokoh yang kaya raya, namun seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Utsman bin Affan adalah seorang pengusaha yang kaya raya dan sangat dermawan. Di antara contoh kedermawanannya adalah dia memberikan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan ditambah 10.000 dirham untuk membantu orang miskin. Utsman bin Affan juga adalah Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama, yaitu selama 12 tahun 1644 sampai 1646. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayah Fars, sekarang Irak, pada 660 dan beberapa wilayah Khorasan, sekarang Afghanistan, pada 651 pernikahan dengan dua putri Nabi Muhammad, dan Khadijah membuatnya mendapat julukan yang paling Maka haram membentukkan
penyeragaman baca Al-Quran, memperluas daerah Islam, memperluas pembebasan negeri lain, memperbaiki negeri umum serta pembebasan negeri di Asia. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti semua Woi, kok baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali bin Abi Thalib adalah wanita yang kafir. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 1323 di Makkah, daerah dan wafat pada 21 Ramadan 1921. Ali bin Abi Thalib pertama mengambil tanah yang telah dibagi oleh Utsman bin Affan pada kabarnya. Yang kedua menjadi kaum muslimin penjelasan dari dan kedua memindahkan pusat pemerintahan ke Madinah ke Kufah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dikomentari? Nggak ada? Coba, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang terima kasih semuanya. Ibu rasa sangat bagus semuanya ya untuk presentasi kalian semuanya. 4 kelompok yang telah maju, tapi Ibu juga akan memberikan untuk pembenaran atau mungkin ada beberapa yang tadi Ibu lihat kurang pas ya. Jadi ini Ibu juga presentasikan ya. Jadi Khulafaur Rasyidin, nah ini yang belum disampaikan tadi oleh kalian. Khulafaur Rasyidin yaitu adalah khalifah atau khulafa ya, yang artinya pengganti atau pemimpin. Ya. Ar-Rasyid itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Ar-Rasyid ya. Rasyid asal petunjuk. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pengganti atau penerus atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk dari siapa? Dari Allah. Ya. Orang-orang yang petunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Ini arti dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian tadi nama-namanya sudah kita bahas, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Alhamdulillah semuanya sudah. Dan Abu Bakar ini tadi lahir pada tahun 573 Masehi ya. 573 Masehi. Dan beliau ini beda setahun doang dengan Rasulullah umurnya ya. Abu Bakar ini hanya 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan bedanya umur beliau sama Rasulullah. Kemudian Abu Bakar ini mendapat gelar, yaitu adalah As-Siddiq dan apa? Gelarnya adalah As-Siddiq. Ada satu lagi gelarnya ya. As-Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini di luar logika ya. Apa Isra Mi'raj ini? Apa artinya? Perjalanan dari mana ke mana? Ya, sampai ke langit berapa itu? Ya, langit ke-7. Itu kan kalau di luar nalar kita ya, di luar logika. Apa iya manusia bisa sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha? Nggak mungkin. Terus kendaraannya dengan naik buruk. Buruk itu kecepatannya adalah secepat kilat. Ya, secepat sampai. Ya, itu di luar logika manusia. Maka ada satu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa ini, yaitu adalah Abu Bakar. Maka beliau disebut As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang orang yang sangat membenarkan. Itu. Jadi orang yang pertama kali percaya. Kalau kita diceritain seperti itu kan, oh masa iya, gitu kan? Kayaknya
nggak mungkin ya manusia kayak begitu. Nah kalau diceritain begitu ya, tapi yang pertama kali percaya dengan peristiwa ini ketika Rasulullah menceritakan adalah Abu Bakar, maka diberi gelar As-Siddiq ya. Kemudian sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam ya, Abu Bakar ini. Dan Abu Bakar ini juga sebagai mertuanya Rasulullah ya, mertuanya Rasulullah. Jadi ada anaknya Abu Bakar ini menikah dengan Rasulullah ya. Jadi Abu Bakar ini yang sangat setia pertama kali menemani Rasulullah ketika hijrah, dia hanya Abu Bakar. Orang yang paling setia itu Abu Bakar ya, sampai masuk ke gua, sampai dikejar-kejar sama orang musyrik ya, tapi enggak sampai ngumpet di dalam gua Hira beberapa hari, itu sama Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar ini sangat setia menemani Rasulullah. Kemudian programnya yang pertama adalah memerangi orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad. Tadi disampaikan ya. Jadi kalau pas Rasulullah meninggal ya, pengganti pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu banyak orang yang keluar dari Islam ya, karena terlalu mengidolakan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, ya udah keluar dari Islam. Tapi Abu Bakar ini memberantas orang-orang yang murtad ini. Kemudian orang yang malas bayar zakat, ini juga Abu Bakar. Kemudian memerangi orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Banyak sekali nabi palsu setelah Rasulullah meninggal. Ya, diantaranya adalah siapa yang tahu? Salah satu nabi palsu siapa? Ada yang tahu? Hah? Musailamah Al-Kadzdzab, ini salah satunya ya, yang terkenal mengaku-ngaku menjadi nabi palsu. Yang kedua, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas, badannya itu gagah. Jangankan orang melihatnya, ketika makhluk gaib sejenis jin atau setan melihat Umar aja sudah takut ya, karena saking tegasnya Umar bin Khattab. Walaupun terkenal tegas, tapi hatinya sangat lembut ya, hatinya sangat lembut, dekat sama rakyatnya atau masyarakat Arab yang beliau pimpin, itu sangat dekat ya. Ini Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini diberi gelar Al-Faruq, itu yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Yang benar dan yang salah itu Umar sangat tegas. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Tidak antara keduanya, tidak abu-abu. Kalau Umar bin Khattab ini, jadi terkenal dengan ketegasannya. Kemudian juga ada Utsman. Nah ini orang yang paling kaya ketika orang yang sangat kaya ketika menjadi khalifah ya. Tadi kelompok Utsman juga sudah menjelaskan ya, bahwa beliau mendermakan 1000 ontak ya kepada orang-orang miskin. Kemudian dalam perjuangan Islam, Utsman bin Affan ya sangat. Tapi pemilihan khalifah ini beragam ya. Ada yang aklamasi langsung ditunjuk, itu adalah Abu Bakar ya. Kemudian ada yang dengan ditunjuk voting, itu juga ada ya, untuk pemilihan khulafaur rasyidin. Ya, ini ya. Jadi saking lamanya Ali bersama Rasulullah, jadi Ali itu diberi gelar orang yang memiliki banyak ilmu. Ya. Beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Jadi kalau pertanyaan apapun ketika Rasulullah meninggal, Ali bisa jawab. Tuh. Ya, itu aja. Ibu melengkapi dari kalian, semuanya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Terima kasih. Insya Allah untuk pekan depan, pertemuan yang kedua ya, masih di materi khulafaur rasyidin ya. Nanti melanjutkan dari materi ini, yaitu adalah ada tugas-tugas atau yang tertera di LMS atau dalam bahasanya itu LKPD ya. Nanti kita akan membahas itu. Baik, sebelum ditutup, Ibu mau nanya dulu materi kita ya. Materi kita yang tadi kita sudah pelajari, Umar bin Khattab diberi gelarnya apa? Umar bin Khattab Al-Faruq ya, Al-Faruq itu sebagai pembeda ya, pembeda yang benar dan yang salah ya. Beliau karena terkenal
terkenal dengan ketegasannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib karena menikahi dua putri Rasulullah diberi gelarnya Zul Nurain, ya Zul Nurain, yaitu artinya yang mempunyai dua cahaya, ya. Kemudian Abu Bakar, salah satu programnya apa? Abu Bakar apa? Ya, memerangi orang yang malas bayar zakat. Apa lagi? Ya, memberantas orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ya, itu Abu Bakar. Kemudian memerangi nabi-nabi palsu, yaitu Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Oke, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat.